Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Senin 1 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat Mendengarkan. Salam sejahtera, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Salve. Betapa bersyukur kita diberkati Tuhan pada hari ini tanggal 1 Juni dengan perayaan Hari Kelahiran Pancasila. Mari kita berkati hari yang bersejarah ini dengan merenungkan pesan-pesan Injil untuk kita semua, untuk bangsa dan negara kita. Injil hari ini diambil dari Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita ingat hari ini tanggal 1 Juni adalah hari yang bersejarah bagi bangsa dan negara kita, hari yang sangat istimewa. Hari ini kita merayakan Hari Kelahiran Pancasila. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena dasar kesatuan negara kita Pancasila yang dianugerahkan Tuhan bagi bangsa kita yang tercinta ini.
Betapa istimewa bangsa kita karena Pancasila. Kita punya 5 prinsip dasar berbangsa dan bernegara yang begitu harmonis dan kokoh. Ada bangsa-bangsa di dunia ini yang melandaskan ideologi bangsanya dengan prinsip teokrasi, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberikan prinsip utama. Negara-negara ini hanya berdasarkan prinsip ajaran agama atau negara agama. Aturan agama menjadi aturan negara. Ada negara-negara di dunia ini yang hanya berdasarkan prinsip humanisme atau kemanusiaan, tetapi tanpa Tuhan sebagai prinsip utama. Ada juga negara yang ideologinya lebih menekankan pada nasionalisme, persatuan nasional. Dan ada negara-negara yang berprinsip hanya pada demokrasi atau kerakyatan. Ada banyak negara yang berideologi sosialis, menekankan keadilan sosial. Semua prinsip ini bagus, namun hanya Indonesia yang merangkul dan memadukan semua prinsip ini yang kita sebut Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Kita punya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan nasional, demokrasi, dan keadilan sosial. Betapa mulia anugerah Pancasila ini untuk bangsa dan negara kita yang sekarang berpenduduk kurang lebih 280-an jiwa. Kita terbesar keempat sesudah India, Tiongkok, dan Amerika. Betapa besar dan agung bangsa kita, terutama sekalipun kita banyak penduduk, begitu besar dan luas, kita tetap dipersatukan oleh dasar negara kita, Pancasila. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kiranya pesan Yesus dalam Injil hari ini yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila menjadi juga hadiah dari surga untuk kita renungkan bagi bangsa dan negara kita. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada para pemuka Israel, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Israel, bahkan seluruh bangsa Israel, bahwa mereka hanyalah penggarap kebun anggur Tuhan. Mereka bukan pemilik dan penguasa. Mereka hanya dipercayakan untuk mengelola, mengatur, memimpin demi untuk kemuliaan Tuhan, untuk tujuan kerajaan Allah. Itulah kerajaan cinta kasih. Jangan sampai mereka lupa diri dan hanya mencari kepentingan diri sendiri, mengambil semua untuk diri sendiri hingga merusak kebun anggur Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita pun diutus untuk bangsa dan negara kita agar tetap menjaga dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa kita di bawah naungan kasih Tuhan melalui Pancasila. Kita diutus untuk merawat bumi kita, bukan merusak dan menghancurkannya. Kiranya bencana alam, banjir, akibat perusakan hutan dan lingkungan ini merupakan peringatan Tuhan bagi kita agar kita tidak tamak dan hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Ada anak cucu kita, generasi selanjutnya yang berhak menikmati anugerah kebun anggur Tuhan Indonesia. Jayalah Indonesia tercinta, lestarilah Pancasila. Adil dan makmurlah bangsa kita, bersatu padulah seluruh penduduk Indonesia untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup dan karya kita. Selamat merayakan
hari kelahiran Pancasila, dan kiranya berkat Allah Tritunggal Maha Kudus selalu mempersatukan bangsa dan negara kita, mengobarkan cinta kita untuk tanah air tercinta Indonesia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Pastor Revi untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.